Hari itu adalah hari yang dinanti-nanti oleh Tika dan Dika. Setelah setahun menikah, mereka merasa sudah saatnya untuk merayakan Lebaran di rumah orang tua Dika. Tika sangat bersemangat, tetapi juga sedikit cemas. Dia ingin memberikan kesan yang baik kepada mertuanya, terutama karena ini adalah pertama kalinya mereka merayakan Lebaran bersama setelah menikah. Tika bangun pagi-pagi sekali dengan semangat yang menggebu. Dia mulai menyiapkan berbagai hidangan khas Lebaran. Di dapur, aroma rempah-rempah memenuhi ruangan ketika dia memasak opor ayam, salah satu hidangan favorit keluarga Dika. Sambil memasak, Tika teringat akan semua cerita Dika tentang tradisi Lebaran di keluarganya. Mulai dari saling bermaaf-maafan hingga berkumpul dengan sanak saudara. Dika membantu Tika di dapur, memotong sayuran dan menyiapkan ketupat. Mereka bekerja sama dengan harmonis, saling bercanda dan tertawa. Tika merasa bahwa momen ini sangat berarti bagi mereka sebagai pasangan. Dia berharap makanan yang mereka siapkan bisa menjadi simbol cinta dan usaha mereka dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan keluarga Dika. Setelah selesai memasak, Tika dan Dika mengemas hidangan-hidangan tersebut dengan rapi dalam wadah-wadah cantik. Mereka juga menyiapkan beberapa kue kering sebagai tambahan. Tika memilih kue nastar dan kastengel, dua jenis kue yang selalu menjadi favorit di hari raya. Di tengah persiapan, Dika mengingatkan Tika untuk tidak terlalu khawatir tentang bagaimana mertuanya akan menerima mereka. "Ingat, Bu, mereka pasti akan senang melihat kita datang," katanya sambil tersenyum. Namun, meskipun Dika berusaha menenangkan Tika, rasa cemasnya tidak sepenuhnya hilang. Setelah semua siap, mereka berdua berpakaian rapi. Tika mengenakan baju kurung berwarna pastel yang membuatnya terlihat anggun dan berseri-seri. Dika pun mengenakan baju koko putih yang membuatnya terlihat sangat tampan. Mereka saling memandang dan tersenyum sebelum berangkat. Perjalanan menuju rumah mertua terasa penuh harapan dan semangat. Mobil yang mereka tumpangi melaju di jalanan yang ramai, dipenuhi kendaraan lain yang juga menuju tujuan serupa, merayakan Lebaran bersama keluarga. Di sepanjang perjalanan, Dika dan Tika berbincang tentang berbagai hal, dari kenangan masa kecil Dika saat merayakan Lebaran hingga rencana masa depan mereka sebagai pasangan. "Kalau di rumah orang tuaku, biasanya kita saling memberi angpau," kata Dika sambil tertawa mengingat kebiasaan keluarganya. "Kamu harus siap-siap ya." Tika ikut tertawa mendengar cerita itu. Dia membayangkan betapa serunya suasana di rumah mertua nanti. Namun, di balik tawa itu, ada rasa cemas yang terus menggelayuti pikiran Tika. Dia tahu bahwa setiap keluarga memiliki tradisi dan cara masing-masing dalam merayakan Lebaran. Meskipun Dika telah menjelaskan bahwa keluarganya sangat terbuka dan ramah, Tika tetap merasa ada tekanan untuk diterima dengan baik. Saat mobil melintasi jalanan yang dipenuhi lampu-lampu hias Lebaran, suasana hati mereka semakin ceria. Mereka melihat anak-anak bermain petasan dan orang dewasa saling menyapa dengan senyuman hangat. Semua itu membuat Tika merasa sedikit lebih tenang. Ketika mendekati rumah mertua, jantung Tika berdebar kencang. Dia melihat rumah besar dengan halaman yang dipenuhi bunga warna-warni. Sebuah pemandangan indah yang menggambarkan kebahagiaan Lebaran. "Kita sudah sampai," kata Dika sambil tersenyum lebar. Saat mereka keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu depan rumah mertua, Tika merasa campur aduk antara harapan dan kecemasan. Dia ingin memberikan kesan baik kepada mertuanya, tetapi juga takut jika ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Dari dalam rumah terdengar suara tawa dan obrolan hangat anggota keluarga lainnya yang sudah berkumpul. Saat pintu dibuka oleh Ibunda Dika, senyuman lebar menghiasi wajahnya. "Selamat datang, kami sudah menunggu kalian," serunya dengan penuh semangat. Tika merasa sedikit lega mendengar sambutan hangat itu, tetapi rasa cemasnya masih ada di sudut hatinya. Dia berharap bisa melewati hari itu dengan baik tanpa ada kejadian yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dengan langkah mantap namun hati yang berdebar-debar, Tika melangkah masuk ke dalam rumah mertua, siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di hari istimewa ini. Setelah melewati perjalanan yang penuh harapan, Tika dan Dika akhirnya melangkah masuk ke dalam rumah mertua.
Suasana di dalam rumah sangat meriah. Tika bisa mendengar suara tawa dan obrolan hangat dari anggota keluarga Dika yang sudah berkumpul. Di ruang tamu, terlihat banyak sanak saudara, mulai dari sepupu-sepupu Dika hingga neneknya yang sudah berusia lanjut. Tika merasa sedikit gugup saat melihat banyak orang. Namun, senyuman ramah dari Ibunda Dika membuatnya merasa lebih tenang. Dika, selamat datang. Kami sangat senang kalian bisa datang, ucap Ibunda Dika dengan penuh kasih sayang. Tika merasa hangat di hatinya mendengar sambutan itu. Dia membalas dengan senyuman lebar dan mengucapkan terima kasih. Dika memperkenalkan Tika kepada anggota keluarga yang belum pernah ditemui sebelumnya. Setiap orang menyambutnya dengan antusias, memuji penampilannya, dan mengungkapkan betapa bahagianya mereka melihat pasangan ini. Tika merasa diterima dengan baik, meskipun rasa cemasnya masih ada di dalam hati. Setelah berkenalan, mereka semua berkumpul di ruang tamu untuk saling berbagi cerita dan pengalaman selama setahun terakhir. Tika mendengarkan cerita-cerita lucu dari Dika tentang masa kecilnya, bagaimana dia sering bermain petasan dengan sepupunya, atau bagaimana dia belajar memasak dari ibunya. Suasana semakin hangat ketika nenek Dika mulai bercerita tentang tradisi Lebaran yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dalam keluarga mereka. Dia menjelaskan bagaimana pentingnya saling memaafkan dan berkumpul bersama sebagai keluarga. Tika terpesona oleh kisah-kisah itu dan merasa semakin dekat dengan keluarga Dika. Mereka juga berbincang tentang makanan khas Lebaran yang akan disajikan. Ketika Dika menyebutkan bahwa Tika telah menyiapkan opor ayam dan ketupat, semua orang terlihat antusias. Wah, pasti enak sekali. Kami tidak sabar untuk mencobanya, seru salah satu sepupu Dika. Tika merasa senang mendengar respon positif tersebut. Dia mulai merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa kedatangannya akan diterima dengan baik. Namun di sudut hatinya masih ada sedikit keraguan tentang bagaimana mertuanya akan merespons hidangan yang mereka bawa. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, suasana di ruang tamu semakin meriah. Semua orang tampak menikmati kebersamaan tersebut. Akhirnya, Ibunda Dika mengajak semua orang untuk berkumpul di meja makan, untuk menikmati hidangan Lebaran yang telah disiapkan. Ketika tiba saatnya untuk menyajikan hidangan yang dibawa oleh Tika dan Dika, Tika merasa campur aduk antara bangga dan cemas. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa menjadi menantu yang baik dengan membawa makanan khas yang lezat. Dengan penuh semangat, Tika mengeluarkan wadah-wadah berisi opor ayam dan ketupat serta kue kering yang telah mereka siapkan sebelumnya. Ini adalah opor ayam dan ketupat yang kami buat sendiri, kata Tika sambil tersenyum lebar, berharap bisa mendapatkan pujian dari mertuanya. Namun, saat hidangan itu disajikan di meja makan, Tika melihat ekspresi wajah mertuanya berubah. Ibunda, Dika tampak ragu-ragu dan tidak terlalu antusias saat melihat makanan tersebut. Kami sudah menyiapkan makanan sendiri, ucapnya dengan nada tegas namun sopan. Tika terkejut mendengar penolakan itu. Dia merasa hatinya teriris mendengar kata-kata tersebut. Dalam pikirannya, dia sudah membayangkan momen indah saat semua orang menikmati hidangan buatannya bersama-sama. Kini semua itu terasa hancur seketika. Dika mencoba menjelaskan kepada ibunya bahwa mereka ingin berbagi makanan sebagai bentuk kasih sayang dan usaha untuk beradaptasi dengan tradisi keluarga. Bu, ini adalah makanan khas Lebaran juga, katanya berusaha meyakinkan ibunya. Namun, mertuanya tetap bersikeras bahwa mereka sudah cukup dengan makanan yang telah disiapkan sebelumnya. Suasana di meja makan menjadi canggung seketika. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar penolakan tersebut. Tika merasa sangat malu dan bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Apakah harus tetap tersenyum atau pergi ke dapur untuk menyimpan kembali hidangan-hidangannya? Rasa percaya dirinya seolah runtuh seketika. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan besar dengan membawa makanan ke rumah mertua. Dari sudut pandangnya, momen ini terasa sangat menyakitkan. Dia ingin diterima sebagai bagian dari keluarga Dika, tetapi penolakan itu membuatnya merasa tidak dihargai. Meskipun ada banyak tawa dan kebahagiaan di sekitar mereka, Tika merasa terasing dalam keramaian itu.
Dari kejauhan, Dika melihat ekspresi wajah Tika yang mulai memudar ceria. Dia tahu bahwa situasi ini sangat sulit bagi istrinya dan berusaha mencari cara untuk memperbaikinya tanpa membuat suasana semakin canggung. Setelah momen canggung di meja makan, suasana di ruang tamu terasa semakin tegang. Tika merasa hatinya bergetar, seolah ada beban berat yang mengganjal di dadanya. Dia tidak bisa mengalihkan pikirannya dari penolakan mertuanya. Semua usaha dan harapannya untuk diterima dengan baik seolah sirna dalam sekejap. Dika, yang melihat perubahan ekspresi Tika, merasa sangat prihatin. Dia tahu betapa kerasnya Tika berusaha untuk membuat kesan baik di hati keluarganya. Tika, jangan terlalu dipikirkan, bisiknya lembut, mencoba menenangkan istrinya. Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus rasa kecewa yang mendalam di hati Tika. Sementara itu, mertuanya, meskipun bersikap sopan, tidak menunjukkan tanda-tanda akan menerima hidangan yang disiapkan Tika dan Dika. Ibunda Dika tampak lebih fokus pada hidangan yang telah mereka siapkan sendiri, seolah-olah makanan Tika tidak ada artinya. Hal ini membuat Tika merasa semakin terasing. Ketegangan di meja makan semakin terasa ketika anggota keluarga lain mulai mengambil makanan yang telah disiapkan oleh Ibunda Dika. Suara sendok dan garpu beradu dengan piring menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tidak ada pembicaraan atau tawa seperti sebelumnya. Semua orang tampak sibuk menikmati hidangan, tanpa memperhatikan Tika dan Dika. Tika merasa tersisih dalam keramaian itu. Dia berusaha tersenyum dan ikut berbincang dengan sepupu-sepupu Dika, tetapi hatinya tetap terasa berat. Apakah aku sudah melakukan kesalahan? Pikirnya. Dia merasa sangat tidak berdaya dan bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dika mencoba mengalihkan perhatian semua orang dengan cerita-cerita lucu tentang masa kecilnya, berharap bisa mencairkan suasana. Namun, meskipun dia berusaha keras, suasana tetap terasa canggung. Tika hanya bisa menundukkan kepala sambil berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah beberapa saat semua orang mulai selesai makan, Dika memutuskan untuk mengambil inisiatif. Dia berdiri dan berkata, "Mari kita semua saling berbagi cerita tentang tradisi lebaran kita masing-masing, dengan harapan bahwa hal ini bisa membantu mengembalikan suasana menjadi lebih hangat." Namun, saat Dika berbicara, Tika merasakan bahwa semua perhatian masih tertuju pada makanan yang disajikan oleh ibunya. Penolakan itu seolah menjadi bayang-bayang gelap yang menghalangi kebahagiaan mereka di hari istimewa ini. Ketegangan di meja makan semakin terasa ketika Dika melanjutkan percakapannya tentang tradisi lebaran. Meskipun dia berusaha keras untuk menciptakan suasana yang lebih ceria, semua orang tampak lebih tertarik pada hidangan yang telah disiapkan oleh Ibunda Dika daripada pada apa yang dia katakan. Tika merasakan ketidaknyamanan itu semakin mendalam. Dia berusaha untuk tetap tersenyum dan ikut dalam percakapan, tetapi hatinya terasa hampa. Setiap kali dia mencoba berbicara atau menyela pembicaraan, suaranya tampak tenggelam dalam keramaian suara orang lain. Rasa percaya dirinya semakin menurun. Dari sudut pandang Dika, situasi ini sangat menyedihkan. Dia ingin sekali melihat istrinya bahagia dan diterima oleh keluarganya. Melihat Tika yang biasanya ceria kini terlihat murung, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia tahu bahwa penolakan dari ibunya bukanlah hal yang mudah bagi Tika untuk diterima. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu sepupu Dika bertanya kepada ibunya tentang hidangan lain yang akan disajikan setelah makan malam. "Bu, apakah kita akan ada dessert? Saya sangat menantikan kue nastar," tanyanya dengan semangat. Ibunda Dika menjawab dengan cepat, "Oh ya, kami sudah menyiapkan banyak kue kering." Dia kemudian melanjutkan menjelaskan berbagai jenis kue yang mereka buat sendiri, tanpa menyebutkan hidangan yang dibawa oleh Tika dan Dika sama sekali. Mendengar hal itu membuat Tika merasa tertekan. Dia ingin sekali mengatakan bahwa mereka juga membawa kue kering sebagai tambahan untuk hidangan lebaran ini. Namun, rasa malunya mencegahnya untuk berbicara lebih lanjut. Dia merasa seolah-olah semua usaha dan kerja kerasnya sia-sia. Dika melihat betapa sedihnya wajah Tika dan memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dengan penuh keberanian, dia berkata kepada keluarganya,
Sebenarnya kami juga membawa beberapa kue kering dari rumah. Kami ingin berbagi dengan kalian. Semua mata kini tertuju pada Tika dan Dika. Mertuanya tampak terkejut mendengar pengakuan itu, tetapi tetap mempertahankan ekspresi netralnya. "Oh, kue apa?" tanya Ibunda Dika dengan nada datar. "Ini adalah nastar dan kastengel," jawab Tika pelan sambil tersenyum canggung. "Kami berharap kalian menyukainya." Namun, meskipun dia telah menyampaikan niat baiknya, reaksi dari mertuanya tidak sesuai harapan. Ibunda Dika hanya mengangguk pelan tanpa menunjukkan antusiasme atau minat lebih lanjut terhadap hidangan tersebut. Kembali ke suasana hening di meja makan, membuat hati Tika semakin berat. Dia merasa seolah-olah usahanya untuk diterima kembali ditolak mentah-mentah oleh keluarga suaminya sendiri. Rasa kecewa itu menyelimuti dirinya seperti kabut gelap yang tak kunjung sirna. Dari kejauhan, Dika merasakan ketidaknyamanan ini dan berusaha mencari cara untuk mengalihkan perhatian semua orang lagi dengan cerita-cerita lucu lainnya tentang pengalaman lebarannya di masa lalu. Namun kali ini, meskipun dia berhasil membuat beberapa orang tertawa, rasa canggung tetap membayangi suasana. Tika hanya bisa tersenyum tipis sambil berusaha menahan air mata yang hampir jatuh dari matanya. Dalam hati kecilnya, dia berharap agar situasi ini segera membaik dan semua orang bisa saling menerima satu sama lain tanpa ada rasa penolakan. Setelah momen canggung di meja makan, Tika merasa hatinya semakin berat. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan betapa kecewanya dia kepada Dika, tetapi semua rasa malu dan ketidaknyamanan itu terus membayangi pikirannya. Di dalam hatinya, Tika merasa seolah-olah dia telah gagal dalam upayanya untuk diterima oleh keluarga suaminya. Setelah selesai makan, semua orang mulai beranjak dari meja. Dika melihat Tika yang tampak murung dan tidak bersemangat. Dia tahu betapa pentingnya hari ini bagi istrinya, dan betapa besar harapan Tika untuk diterima dengan baik oleh keluarganya. Dika pun memutuskan untuk berbicara dengan Tika secara pribadi. "Mau kemana?" tanya Dika lembut saat melihat Tika berjalan menuju dapur. "Ayo, kita bicara sebentar." Tika berhenti sejenak dan menatap Dika dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku merasa sangat malu, Dika. Semua usaha yang kita lakukan seolah-olah tidak dihargai," katanya dengan suara pelan. "Aku ingin diterima oleh keluargamu, tapi sekarang aku merasa seperti orang asing." Dika merasakan betapa beratnya beban yang dipikul istrinya. Dia mengangguk memahami perasaan Tika. "Aku tahu ini sulit, Tika. Tapi ingat, ini baru awal. Mereka mungkin hanya butuh waktu untuk mengenalmu lebih baik," ujarnya dengan penuh pengertian. "Tapi bagaimana jika mereka tidak mau mengenalku? Bagaimana jika mereka terus menolak aku?" Tika bertanya dengan nada putus asa. Dia merasa terjebak dalam ketidakpastian dan ketakutan akan penolakan lebih lanjut. Dika menggenggam tangan Tika, berusaha memberi semangat. "Kita bisa melewati ini bersama-sama. Aku akan membantumu untuk lebih dekat dengan mereka," katanya meyakinkan. "Mungkin kita bisa berbagi cerita tentang kita dan pengalaman kita selama menikah." Tika mengangguk pelan, tetapi rasa cemasnya belum sepenuhnya sirna. Dia tahu bahwa Dika akan selalu ada di sampingnya, tetapi dia juga ingin menunjukkan bahwa dia bisa menjadi menantu yang baik dan diterima oleh keluarga suaminya. Setelah berbincang-bincang sejenak, mereka kembali ke ruang tamu di mana anggota keluarga Dika sedang berkumpul. Suasana di sana sudah sedikit lebih santai, tetapi masih terasa ada ketegangan yang tersisa dari momen sebelumnya. Dika mencoba mengalihkan perhatian semua orang dengan cerita lucu tentang pengalaman mereka saat berlibur bersama beberapa teman, dekat sebelum menikah. Dia bercerita tentang kejadian lucu ketika mereka tersesat di jalan saat mencari tempat wisata yang terkenal. Cerita Dika berhasil mencuri perhatian semua orang, dan perlahan-lahan suasana mulai mencair. Tika merasa sedikit lebih nyaman mendengarkan tawa dan obrolan hangat di sekitarnya. Meskipun hatinya masih terasa berat, dia berusaha untuk ikut tertawa dan berpartisipasi dalam percakapan. Namun, saat semua orang tertawa, Tika tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang masih menggelayuti pikirannya. Apakah dia akan pernah diterima sepenuhnya oleh keluarga Dika?
Dia berharap agar waktu dapat membantu memperbaiki situasi ini. Setelah beberapa saat suasana mulai membaik, Dika melihat kesempatan untuk membawa pembicaraan ke arah yang lebih positif. Dia ingin memastikan bahwa semua orang bisa saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik, termasuk Tika. Bagaimana kalau kita berbagi cerita tentang tradisi Lebaran masing-masing? Usul Dika kepada keluarganya. Tentu saja, kita juga ingin mendengar tentang pengalaman baru dari Tika. Ibunda Dika terlihat setuju dengan ide itu dan berkata, "Itu ide yang bagus. Mari kita saling berbagi cerita." Semua anggota keluarga pun antusias menanggapi saran tersebut. Dari sudut pandang Tika, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan siapa dirinya dan bagaimana dia ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Dengan sedikit keberanian, dia mulai berbicara tentang tradisi Lebaran di keluarganya sendiri, bagaimana mereka selalu mengadakan acara buka puasa bersama sebelum hari raya, dan tradisi saling memberi angpau kepada anak-anak. Ketika Tika bercerita, dia melihat beberapa anggota keluarga Dika mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tampak terkesan dengan cerita-cerita tersebut, dan mulai bertanya lebih lanjut tentang kebiasaan-kebiasaan di keluarganya. "Wah, itu menarik sekali. Kami juga punya tradisi unik di sini," kata salah satu sepupu Dika sambil tersenyum lebar. Mereka pun mulai saling bercerita tentang pengalaman-pengalaman lucu selama merayakan Lebaran. Dari sana, suasana semakin hangat dan akrab. Tika merasakan bahwa ketegangan yang sebelumnya ada perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh tawa dan obrolan hangat antar anggota keluarga. Di tengah-tengah diskusi itu, Dika mengambil kesempatan untuk menjelaskan betapa pentingnya bagi mereka sebagai pasangan untuk saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan mereka, termasuk dalam menghadapi tantangan seperti ini. "Sebagai suami istri, kami ingin belajar dari satu sama lain dan tumbuh bersama," kata Dika tegas. "Kami berharap bisa menjadi bagian dari keluarga ini dengan cara yang baik." Mendengar pernyataan tersebut membuat hati Tika terasa hangat. Dia melihat senyuman di wajah mertuanya yang tampaknya mulai melunak setelah mendengar penjelasan Dika ibunda. Dika kemudian berkata dengan lembut, "Kami sangat menghargai usaha kalian berdua untuk datang ke sini dan berbagi cerita." Suaranya terdengar lebih ramah dibandingkan sebelumnya. "Kami juga berharap bisa mengenalmu lebih baik lagi, Tika." Mendengar kata-kata itu membuat air mata kebahagiaan hampir jatuh dari mata Tika. Dia merasa bahwa ada harapan untuk hubungan ini, bahwa meskipun ada penolakan awal, cinta dan usaha dapat membuka jalan menuju penerimaan. Diskusi keluarga malam itu menjadi titik balik bagi hubungan antara Tika dan keluarga mertua. Meskipun perjalanan masih panjang, tetapi langkah pertama telah diambil dengan baik. Sebuah langkah menuju saling pengertian dan penerimaan satu sama lain. Setelah diskusi yang hangat dan saling berbagi cerita, suasana di ruang tamu terasa lebih akrab. Tika merasa lega dan senang melihat bahwa mertuanya mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Meskipun awalnya dia merasa terasing, kini dia mulai merasakan kehangatan dalam interaksi mereka. Dika melihat perubahan positif ini dan merasa bangga pada Tika. Dia tahu betapa sulitnya bagi istrinya untuk menghadapi situasi yang canggung sebelumnya. "Kamu hebat, Tika," bisiknya sambil tersenyum. "Aku tahu kamu bisa melakukannya." Tika tersenyum kembali, merasa didukung oleh suaminya. Dia menyadari bahwa keberanian untuk berbagi cerita dan tradisi adalah langkah penting dalam membangun hubungan dengan keluarga Dika. Momen ini memberi Tika harapan baru bahwa dia bisa diterima sebagai bagian dari keluarga itu. Setelah beberapa waktu berbincang-bincang, Ibunda Dika mengajak semua orang untuk berkumpul di halaman belakang untuk menikmati suasana malam yang indah. Di luar, lampu-lampu hias berkelap-kelip menambah keindahan suasana Lebaran. Semua orang duduk bersama di atas tikar sambil menikmati kue-kue kering yang telah disiapkan. Dika kemudian mengusulkan permainan sederhana untuk mempererat kebersamaan. "Bagaimana kalau kita bermain tebak-tebakan?" tanyanya. Semua orang setuju dengan antusiasme, dan permainan pun dimulai. Tika merasa semakin nyaman saat melihat semua orang tertawa dan bersenang-senang. Dia ikut serta dalam permainan itu dan berusaha untuk tidak memikirkan rasa cemas yang sempat mengganggu pikirannya sebelumnya. Dalam permainan tersebut,
Tika berhasil membuat semua orang tertawa dengan tebakan lucunya. Selama permainan berlangsung, Dika memperhatikan bagaimana keluarganya mulai menerima Tika dengan lebih baik. Mereka tertawa bersama, saling berbagi cerita, dan menikmati momen kebersamaan yang hangat. Dika merasa bangga melihat istrinya mampu mencairkan suasana dan membuat semua orang merasa nyaman. Malam itu menjadi malam yang penuh keceriaan bagi Tika dan Dika. Mereka merasakan ikatan yang semakin kuat antara satu sama lain serta dengan keluarga Dika. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, tetapi langkah-langkah kecil yang diambil malam itu menjadi fondasi yang kuat untuk hubungan mereka ke depan. Ketika malam semakin larut, semua orang mulai beranjak pulang satu persatu. Suasana hati Tika terasa ringan setelah melewati berbagai momen penuh emosi sepanjang hari itu. Dia merasa sangat bersyukur karena dapat melewati tantangan ini bersama Dika. Di perjalanan pulang, Tika dan Dika berbincang tentang pengalaman mereka selama berkunjung ke rumah mertua. "Aku tidak menyangka hari ini akan berakhir seindah ini," kata Tika sambil tersenyum lebar. "Terima kasih sudah mendukungku." Dika menggenggam tangan Tika dengan lembut. "Aku selalu ada untukmu, Tika. Kita adalah tim." Dia tahu bahwa perjalanan mereka sebagai pasangan tidak selalu mudah, tetapi momen-momen seperti ini membuatnya yakin bahwa mereka bisa menghadapinya bersama-sama. Tika merenungkan semua pengalaman yang telah mereka lewati hari itu, mulai dari rasa cemas sebelum kedatangan hingga momen-momen indah saat berbagi cerita dengan keluarga Dika. Dia menyadari bahwa setiap keluarga memiliki tradisi dan cara masing-masing dalam merayakan Lebaran, dan penting untuk saling menghargai perbedaan tersebut. Pengalaman hari itu mengajarkan Tika tentang arti penerimaan dan pengertian dalam sebuah hubungan. Meskipun ada tantangan di awal, keberanian untuk berbagi diri dan saling mendengarkan dapat membuka jalan menuju saling pengertian yang lebih dalam. Sesampainya di rumah, Tika merasa lebih tenang dan bahagia. Dia tahu bahwa hubungan dengan mertua mungkin tidak akan sempurna dalam sekejap mata, tetapi dia percaya bahwa dengan waktu dan usaha, semuanya akan membaik. "Selamat Lebaran, sayang," ucap Dika sambil memeluk Tika erat-erat. "Aku sangat bangga padamu." "Selamat Lebaran juga," jawab Tika sambil tersenyum bahagia. "Aku berharap kita bisa terus belajar satu sama lain." Mereka berdua kemudian duduk bersama di sofa, sambil mengenhui kembali momen-momen indah dari hari itu. Tawa, cerita-cerita, lucu, dan bagaimana mereka berhasil mendekatkan diri dengan keluarga Dika. Semua itu menjadi kenangan berharga yang akan selalu mereka ingat. Tika menatap Dika dengan penuh kasih sayang. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, tetapi dia siap menghadapi segala tantangan bersama suaminya tercinta. Dengan semangat baru dan pelajaran berharga dari pengalaman tersebut, Tika yakin bahwa masa depan mereka akan penuh cinta dan kebahagiaan.